Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 2, kelas 3A Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Statistika Deskriptif akan membuat video presentasi dengan judul Ukuran Gejala Pusat. Nah, sebelum kami mempresentasikan materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Igede Jaya Putra Negara dengan NIM akhir 017. Kemudian rekan saya Putu Indri Wirawati dengan NIM akhir 027. Niluh Putu Ayu Desi Pratiwi dengan NIM akhir 044. Dan anak Agung Gede Putra Perbawa Dharma Yoga dengan NIM akhir 077. Adapun materi yang akan kami bahas dalam video presentasi kali ini yaitu yang pertama, rata-rata hitung, yang kedua, median, yang ketiga, modus, yang keempat, rata-rata harmonis, yang kelima, rata-rata tertimbang, yang keenam, kuartil, dan yang ketujuh, desil dan persentil. Perkenalkan, nama saya Putu Indri Wirawati dengan NIM akhir 027. Saya akan menjelaskan tentang rata-rata hitung atau MEAN. Rata-rata hitung dibagi menjadi 3 kelompok data, yaitu rata-rata hitung data tunggal, rata-rata hitung data berbobot, dan rata-rata hitung data kelompok. Rata-rata hitung data tunggal dapat diperoleh dari menjumlahkan sekelompok nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Adapun rumus yang dapat digunakan untuk mencari rata-rata hitung data tunggal yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dan seterusnya per N atau sigma XI per N, di mana sigma XI merupakan penjumlahan tiap nilai data dan N merupakan banyaknya data. Contoh soal dan penyelesaian rata-rata hitung data tunggal yaitu pada suatu kelas terdapat 8 orang siswa yang mengikuti ulangan bahasa. Nilai dari masing-masing anak tersebut adalah 65, 85, 90, 70, 80, 80, 75, dan 65. Pertanyaannya, rata-rata hitung atau MEAN dari data nilai tersebut adalah? Jadi, cara menjawabnya yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data yang ada, yaitu 65 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 80 ditambah 75 dan ditambah 65 sama dengan 610. Kemudian, karena banyak data yang ada yaitu 8, maka 610 dibagi 8 dan ditemukanlah hasil MEAN atau rata-rata hitung yaitu 76,25. Yang kedua, yaitu rata-rata hitung data berbobot. Rumus yang dapat digunakan untuk mencari rata-rata hitung data berbobot yaitu sigma X dikali NI per sigma NI, di mana sigma XI adalah jumlah rata-rata dan NI adalah jumlah tiap-tiap kelompok data. Contoh soal dan penyelesaian rata-rata hitung data berbobot yaitu gerai buah mantap mempunyai 10 cabang yang ada di sekitar Provinsi Bali. 1 cabang di Klungkung menghasilkan 2 juta per bulan, 4 cabang di Denpasar menghasilkan 10 juta per bulan, 3 cabang di Singaraja menghasilkan 7 juta per bulan, dan 2 cabang di Jembrana menghasilkan 5 juta per bulan. Pertanyaannya, berapakah rata-rata penghasilan gerai buah mantap setiap bulan? Cara menjawabnya, pertama-tama kita buat terlebih dahulu tabel penolong. Nah, tabel ini terdiri dari nomor
wilayah, jumlah cabang atau NI, rata-rata penghasilan atau XI, dan jumlah penghasilan yang diperoleh dari mengalihkan jumlah cabang atau NI dan rata-rata penghasilan atau XI. Seperti yang terdapat pada tabel, pertama, wilayah kelungkung dengan jumlah cabang 1 dan rata-rata penghasilan 2 juta, maka jumlah penghasilannya 2 juta. Yang kedua, wilayah Denpasar dengan jumlah cabang 4 dan rata-rata penghasilan 10 juta, maka jumlah penghasilannya 40 juta. Yang ketiga, wilayah Singaraja dengan jumlah cabang 3 dan rata-rata penghasilan 7 juta, maka jumlah penghasilannya yaitu 21 juta. Dan yang keempat, wilayah Jembrana dengan jumlah cabang 2 dan rata-rata penghasilan 5 juta, maka jumlah penghasilannya yaitu 10 juta. Kemudian, seluruh jumlah cabang dijumlahkan. Jadi, sigma NI sama dengan 10 dan seluruh jumlah penghasilan juga ditambahkan. Jadi, sigma XI dikali NI sama dengan 73 juta. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata pendapatan, kita harus memasukkan angka-angka yang tadi telah kita peroleh ke dalam rumus sigma XI dikali NI per sigma NI, yaitu 73 juta per 10. Lalu kita akan menemukan rata-rata pendapatan atau MEAN, yaitu 73 juta per bulan. Yang ketiga, rata-rata hitung data kelompok. Rata-rata hitung ini dapat diperoleh dengan rumus sigma TI dikali FI per sigma FI, di mana TI adalah nilai tengah dan FI adalah frekuensi. Contoh soal dan penyelesaian rata-rata hitung data kelompok yaitu data nilai ekonomi siswa kelas A yang terdiri dari 40 orang adalah sebagai berikut. Nilai interval 71 sampai 75, frekuensinya 10 orang. Nilai 76 sampai 80, frekuensinya 7 orang. Nilai 81 sampai 85, frekuensinya 9 orang. Nilai 86 sampai 90, frekuensinya 8 orang. Nilai 91 sampai 100, frekuensinya 6 orang. Pertanyaannya, berdasarkan tabel tersebut, berapakah nilai rata-rata hitung atau MEAN kelas A? Nah, cara menjawabnya, pertama-tama kita harus siapkan tabel penolong. Tabel penolong ini terdiri dari nomor, nilai, titik tengah atau TI, frekuensi atau FI, dan perkalian TI dikali FI. Titik tengah di sini dapat diperoleh dari setengah dikali batas atas ditambah batas bawah nilai. Untuk mencari batas atas dan batas bawah nilai, dapat dilihat dari nilai interval. Kita ambil contoh pada nilai interval 71 sampai 75. 71 merupakan batas bawah nilai dan 75 merupakan batas atas nilai. Kemudian, yang pertama, nilai 71 sampai 75 dengan titik tengah 73 dan frekuensi 10, maka TI dikali FI sama dengan 730. Yang kedua, nilai 76 sampai 80 dengan titik tengah 78 dan frekuensi 7, maka TI dikali FI sama dengan 546. Yang ketiga, nilai 81 sampai 85 dengan titik tengah 83 dan frekuensi 9, maka TI dikali FI adalah 747. Yang keempat, nilai 86 sampai 90 dengan titik tengah 88 dan frekuensi 8, maka TI dikali FI sama dengan 704. Dan yang terakhir, nilai 91 sampai 100 dengan titik tengah 95,5 dan frekuensi 6, maka TI dikali FI adalah 573. Kemudian, kita jumlahkan seluruh frekuensi, maka sigma FI sama dengan 40, dan kita jumlahkan seluruh TI dikali FI tersebut menjadi sigma TI dikali FI sama dengan 3300. Selanjutnya, kita cari rata-rata hitung kelas A.
Caranya, kita masukkan seluruh angka yang sudah kita peroleh tadi ke dalam rumus sigma TI dikali FI per sigma FI. Lalu kita peroleh 3.300 per 40 dan kita menemukan mean atau rata-rata hitungnya adalah 82,5. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang median. Median adalah nilai tengah dari suatu data kelompok. Median terdiri dari dua kelompok data. Yang pertama adalah median data tunggal, dan yang kedua, median data kelompok. Median dapat dicari dengan menggunakan rumus setengah dikali N plus 1, di mana N adalah banyak data. Contoh dan penyelesaian median data tunggal. Yang pertama, untuk data ganjil, hitunglah median dari 80, 90, 75, 90, 95, 75, 65, 70, 85, 60, dan 60. Cara menjawabnya, yang pertama, kita urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah kita mengurutkan data tersebut, kita bisa mencari mediannya. Sebelumnya, ingat untuk menentukan nilai N. Di sini, N adalah jumlah data. Jumlah data di sini adalah 11. Maka kita bisa memasukkan angka tersebut ke dalam rumus menjadi setengah dikali 11 ditambah 1. Hasilnya adalah 6. Letak median atau ME adalah pada data yang ke-6. Jadi, jika kita lihat dari data yang sudah kita urutkan tadi, nilai tengah atau mediannya adalah 75. Contoh yang kedua, yaitu untuk data genap. Hitunglah median dari 35, 60, 50, 45, 30, 45, 65, dan 55. Cara menjawabnya, sama seperti yang tadi, kita urutkan dulu angkanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu kita tentukan N-nya atau banyak datanya. Di sini banyak datanya adalah 8. Maka median sama dengan setengah dikali 8 plus 1 sama dengan 4,5. Letak median atau ME adalah pada data yang ke-4,5. Jadi kita tidak bisa langsung menentukan yang mana datanya, melainkan kita harus menjumlahkan lagi data keempat ditambah data kelima, kemudian dibagi 2. Maka ditemukanlah median, yaitu 47,5. Median data kelompok. Median data kelompok dapat dicari dengan rumus ME sama dengan BB ditambah P dikali setengah N min JF per F, di mana BB adalah batas bawah kelas median, P adalah panjang kelas median, N adalah banyaknya data, JF adalah frekuensi kumulatif kelas median, dan F adalah frekuensi kelas median. Contoh soal dan penyelesaian dari median data kelompok yaitu data nilai ekonomi siswa kelas A yang terdiri dari 40 orang adalah sebagai berikut. Pertama, nilai interval 71 sampai 75 frekuensinya 10, nilai 76 sampai 80 frekuensinya 6, nilai 81 sampai 85 frekuensinya 11, nilai 86 sampai 90 frekuensinya 8, dan nilai 91 sampai 100 frekuensinya 5. Pertanyaannya, carilah median dari nilai ekonomi kelas A. Cara menjawabnya, yang pertama, kita tentukan dulu nilai interval kelas yang berisi median. Caranya adalah setengah dikali N. Karena banyak datanya adalah 40, maka setengah dikali 40 sama dengan 20. Kemudian kita mencari kelas median dengan cara menambahkan frekuensi dari awal kelas hingga mencapai 20 atau lebih atau mendekati. Jadi, 10 ditambah 6 ditambah 11 sama dengan 27. Jadi, median terdapat pada kelas yang ketiga.
Selanjutnya, kita mencari batas bawah kelas median dengan cara mengurangi batas bawah kelas, yaitu 81 dikurangi 0,5. Maka didapatkanlah nilai 80,5. Selanjutnya, kita mencari panjang kelas median. Panjang kelas median dapat dicari dengan cara mengurangi batas atas kelas dikurangi batas bawah kelas. Maka 85 dikurangi 81 sama dengan 4. Lalu kita tentukan atau mencari frekuensi kelas median, yaitu 11. Selanjutnya, mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 10 ditambah 6 sama dengan 16. Selanjutnya, kita bisa menentukan nilai median dengan cara memasukkan seluruh angka-angka yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus. Jadi ME sama dengan 80,5 ditambah 4 dikali 1/2 dikali 40 min 16 per 11. Jadi ME atau median adalah 84,9. Baik, perkenalkan, nama saya Nilo Putu Ayudesi Pratiwi dengan NIM akhir 044. Selanjutnya, pembahasan materi mengenai modus. Modus adalah nilai dari beberapa data yang mempunyai frekuensi tertinggi, baik data tunggal maupun data yang berdistribusi atau nilai yang paling sering muncul dalam kelompok data atau disebut modus data kelompok. Selanjutnya yaitu menghitung modus data tunggal. Dalam perhitungan modus data tunggal dilakukan dengan cara yang sederhana. Menghitung dengan cara mencari nilai yang paling sering muncul di antara sebaran data. Misalnya, diketahui hasil UAS Ekonomi Mikro untuk 15 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. 75, 80, 80, 75, 65, 65, 70, 75, 75, 95, 90, 95, 90, 85, dan 85. Jadi penyelesaiannya kita mencari terlebih dahulu jumlah dari nilai yang sering muncul. Jadi dalam soal tersebut modus nilai UAS Ekonomi Mikro yaitu pada nilai 75 karena nilai 75 paling sering muncul yaitu sebanyak 4 kali. Selanjutnya yaitu menghitung modus data kelompok. Menghitung modus data kelompok menggunakan rumus MO sama dengan B ditambah P dikali F1 per F1 plus F2, di mana MO merupakan modus, B merupakan batas bawah kelas yang mengandung nilai modus, P merupakan panjang kelas, F1 merupakan selisih antara nilai frekuensi di kelas modus atau F dengan frekuensi sebelum kelas modus atau FAB, dan F2 merupakan selisih antara nilai frekuensi di kelas modus atau F dengan frekuensi di kelas sesudah kelas modus atau FAD. Misalnya contoh soal, diketahui nilai ujian matematika ekonomi di kelas 3A ruang B301 di Fakultas Ekonomi yang diikuti oleh 50 orang mahasiswa adalah tersedia di tabel. Hitunglah berapa modus dari nilai matematika ekonomi tersebut. Selanjutnya yaitu menghitung modus data kelompok dari soal sebelumnya. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mencari nilai frekuensi F yang terbanyak yaitu sejumlah 11 sehingga nilai modus terletak di interval kedua. Yang kedua yaitu menentukan batas bawah yaitu sebesar 48 dikurangi 0,5 yaitu sejumlah 47,5. Yang ketiga, menentukan panjang kelas modus. Panjang kelas modus yaitu 48 sampai 55 sehingga mendapatkan panjang sebesar 7. Yang keempat, menghitung nilai F1. F1 dihitung dari frekuensi dikurangi frekuensi sebelum kelas modus yaitu 11 dikurang 9 sama dengan 2. Yang kelima yaitu menghitung nilai F2, frekuensi dikurangi frekuensi setelah kelas modus yaitu 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Kemudian tahapan terakhir yaitu memasukkan seluruhnya ke rumus modus.
sehingga didapatkan MO sama dengan 47,5 ditambah 7 kemudian dikali 2 per 2 plus 6. Jadi modus yang didapatkan dari soal tersebut yaitu 49,25 yang ada di sekitaran interval kelas kedua. Materi selanjutnya yaitu rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis digunakan untuk merata-ratakan kecepatan jarak tempuh, menentukan harga rata-rata komoditas tertentu, menghitung investasi sejumlah uang setiap periode tertentu, dan lainnya. Dalam menghitung rata-rata harmonis ada dua data, yaitu rata-rata harmonis data tunggal dan rata-rata harmonis data kelompok. Yang pertama yaitu rata-rata harmonis data tunggal. Rata-rata harmonis data tunggal memiliki rumus RH sama dengan N sigma 1 per XI, di mana N banyak data dibagi dengan hasil penjumlahan 1 dibagi dengan XI atau nilai datanya. Misalnya, hitunglah harga rata-rata jeruk kintamani per kilogram minggu pertama seharga 5.000 per kg, minggu kedua seharga 6.000 per kilo, minggu ketiga seharga 7.000 per kilo, dan minggu keempat seharga 8.000 per kilo. Jadi penyelesaiannya yaitu banyak data yaitu sejumlah 4 dibagi dengan 1 per XI. Jadi 1 per 5.000 ditambah 1 per 6.000 ditambah 1 per 7.000 ditambah 1 per 8.000. Setelah itu hasilnya akan 4 dibagi 0,000638. Jadi rata-rata harmonisnya yaitu sebesar 6.270 per kilogram. Kemudian menghitung rata-rata harmonis data kelompok dengan rumus RH sama dengan sigma FI dibagi dengan sigma FI per TI, di mana FI sama dengan frekuensi dan TI merupakan titik tengah. Misalnya contoh soal, diketahui nilai ujian matematika ekonomi kelas 3A ruang B301 di Fakultas Ekonomi yang diikuti oleh 50 orang mahasiswa sebagai berikut. Berapakah rata-rata kelompok nilai ujian matematika ekonomi dengan menggunakan rata-rata harmonis? Jadi penyelesaian untuk soal rata-rata harmonis data kelompok yaitu dengan dua cara, yaitu pertama membuat tabel penolong dan kedua memasukkannya ke rumus. Yang pertama itu tabel penolong, kita tinggal menambahkan dua kolom di sebelahnya, yaitu kolom titik tengah atau TI dan rasio atau F per TI. Jadi untuk titik tengah dihitung dengan cara menjumlahkan nilai interval kemudian dibagi dua. Misalnya untuk interval kelas pertama yaitu 40 sampai 47. Jadi 40 ditambah 47 dibagi 2 akan mendapatkan titik tengah 43,5. Begitu seterusnya. Kemudian rasio dihitung dari frekuensi dibagi dengan titik tengah, yaitu 9 dibagi dengan 43,5 sehingga akan mendapatkan hasil 0,2069. Jadi untuk ke bawah tetap dihitung seperti itu, kemudian dijumlahkan dan untuk rasio keseluruhan akan mendapat 0,816. Dari hasil tersebut bisa dimasukkan ke tahap kedua yaitu ke rumus, yaitu dengan frekuensi akhir sebanyak 50 dibagi dengan rasio yang sudah dijumlahkan yaitu sebanyak 0,816 sehingga rata-rata harmonis data kelompoknya yaitu 61,27. Materi yang selanjutnya yaitu rata-rata hitung tertimbang. Rata-rata hitung tertimbang merupakan rata-rata hitung dengan memperhatikan arti penting yang dimiliki oleh setiap barang. Barang yang lebih penting diberikan faktor penimbang yang lebih besar dibandingkan barang yang dianggap kurang penting. Seperti misalnya antara kebutuhan pokok dengan kebutuhan tersier. Maka kebutuhan pokok memiliki arti yang lebih penting sehingga diberikan faktor penimbang yang lebih besar dibandingkan faktor penimbang yang diberikan kepada
kebutuhan tersier tersebut. Untuk menentukan rata-rata hitung tertimbang, adapun rumusnya yaitu rata-rata hitung tertimbang sampel sama dengan data atau pengamatan yang pertama dikali timbangan untuk data atau pengamatan yang pertama dibagi dengan timbangan untuk data atau pengamatan yang pertama. Di dalam pemberian faktor penimbang terdapat dua cara pemberiannya. Yang pertama yaitu secara subjektif dan yang kedua yaitu secara objektif. Secara subjektif, pemberian faktor penimbang terhadap suatu barang didasarkan pada pandangan masing-masing orang. Sehingga untuk barang yang sama bagi orang yang berbeda, memberikan faktor penimbang yang dapat berbeda atau subjektif. Dan yang kedua yaitu secara objektif. Menurut cara ini, bobot timbangan yang diberikan kepada suatu barang tergantung dari banyak ruang barang yang dibutuhkan, seperti dikonsumsi, diproduksi, dibawa atau diekspor ke luar negeri. Jadi artinya suatu barang dilihat dari banyak kuantitas barang yang dikonsumsi atau diproduksi. Baik, pada slide kali ini kami akan memberikan satu contoh soal perhitungan rata-rata hitung tertimbang. Soalnya yaitu diketahui harga eceran per kilogram 4 jenis barang kebutuhan pokok di Kabupaten Badung pada bulan Desember 2010 yaitu beras seharga Rp7.500, gula pasir seharga Rp11.313, daging ayam ras seharga Rp26.458 dan minyak goreng seharga Rp12.398. Nah, pertanyaannya, hitunglah rata-rata hitung tertimbang pada per kilogram untuk barang pokok tersebut. Penyelesaian dari soal tersebut yaitu seperti pengertian yang saya jelaskan di atas tadi, bobot-bobot atau timbangan untuk masing-masing barang nilainya boleh ditentukan sembarang atau sesuka hati kita. Misalkan saya memberikan bobotnya seperti yang tergambar di slide, yaitu barang beras saya berikan timbangan sebesar 20 kg. Gula pasir saya berikan timbangan sebesar 3. Daging ayam ras saya berikan sebesar 1. Dan minyak goreng sebesar timbangannya yaitu 2. Sehingga jika dijumlahkan menjadi 26. Nah, apabila penimbangnya sudah ditentukan, maka kita akan mengalihkan data atau pengamatan yang pertama dengan data timbangan atau pengamatan yang pertama, seperti yang tertera di rumus. Misalnya beras yang harga di pasaran yaitu 7.500 dikali 20 sama dengan Rp150.000. Gula pasir
yang seharga 11.313 dikali 3 menjadi 33.939 rupiah. Daging ayam seharga 26.458 dikali 1, harganya tetap menjadi 26.458 rupiah. Minyak goreng 12.398,69 rupiah dikali 2 menjadi 24.797 rupiah, sehingga dapat ditotalkan yaitu 235.194 rupiah. Jika perhitungan tersebut sudah ditentukan, sudah didapatkan atau sudah diperoleh, maka kita beranjak ke rumus, yaitu hasil perkalian yang tadi dibagi dengan 26 atau jumlah timbangan, sehingga diperoleh 9.045,92 rupiah. Jadi dapat kita simpulkan rata-rata hitung tertimbang harga per kilogram untuk 4 barang kebutuhan pokok tersebut adalah 9.045,92 rupiah. Harga ini dalam hal harga per kilogram beras yaitu barang yang paling penting, karena beras merupakan barang pokok sehingga timbangannya lebih tinggi dibandingkan barang-barang yang lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu perhitungan ukuran letak, yaitu kuartil. Menurut Wirawan, kuartil merupakan nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Keempat bagian tersebut yaitu yang pertama kuartil pertama, kuartil kedua, dan yang terakhir yaitu kuartil ketiga. Dalam perhitungannya, kuartil dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kuartil dengan data tunggal dan kuartil dengan data yang telah dikelompokkan. Baik, yang pertama yaitu kuartil data tunggal. Dalam kuartil data tunggal memiliki beberapa tahapan dalam perhitungannya yang harus dilakukan dari awal. Yaitu yang pertama, susunlah data dari nilai yang berada sampai dengan nilai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang kecil ke besar, besar ke kecil, kecil ke besar. Yang kedua yaitu menentukan kuartil dengan rumus seperti yang tertera di PowerPoint. Yang ketiga yaitu menghitung kuartil atau nilai ke X. Di sini ada tipsnya, yaitu bila letak kuartil yang ke X merupakan bilangan utuh atau bilangan bulat positif, maka nilai kuartil ke X sama dengan nilai data dengan urutan ke X dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Namun apabila letak kuartil yang ke X tidak merupakan bilangan utuh,
maka rumusnya dapat berupa seperti yang di PowerPoint. Saya akan memberikan contoh soal dan penyelesaiannya. Contohnya yaitu di sini diketahui nilai deposito dari sampel acak 11 deposan telah disusun sebagai berikut. Yaitu ini dalam juta rupiah ya. Yaitu 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 35, dan 36. Nah, pertanyaannya, tentukanlah K1 dan berikanlah interpretasinya. Yang kedua yaitu tentukanlah K2 dan berikanlah interpretasinya juga. Nah, cara menjawabnya, karena data-data tersebut sudah diurut dari nilai yang kecil hingga ke besar, maka langsung dapat ditentukan letak K1 dan K2-nya. Yang pertama yaitu K1. N sama dengan 11 dan X sama dengan 1. Nah, langsung saja masuk ke rumus, yaitu X dalam kurung N ditambah 1 per 4. X sudah diketahui yaitu 1. 1 dikali 11 tambah 1 per 4, itu jawabannya yaitu 3. Nah, karena jawabannya 3, jadi data dengan urutan nomor 3 merupakan K1, yaitu 20 juta rupiah. Interpretasi dari nilai K1 yaitu nilai K1 sama dengan 20 juta rupiah memiliki arti kurang lebih 25% dari seluruh sampel deposan tersebut memiliki deposito yang nilainya lebih kecil dari 20 juta rupiah, dan sisanya yaitu 75% memiliki deposito dengan nilai yang lebih besar dari 20 juta rupiah. Yang berikutnya kita menentukan K2. Langsung saja, N sama dengan 11 dan X sama dengan 2. Langsung masuk ke rumus. 2 dikali dalam kurung 11 tambah 1 dibagi dengan 4. Jawabannya yaitu 6. Sehingga letak kuartil K2 yaitu terletak pada data dengan urutan ke-6. Data urutan ke-6 yaitu 25 juta rupiah. Nah, interpretasinya yaitu nilai K2 sama dengan 25 juta rupiah. Artinya kurang lebih 50% dari seluruh sampel deposan tersebut memiliki deposito yang nilainya kurang dari atau paling tinggi sebesar 25 juta, dan 50%-nya lagi memiliki deposito dengan nilai lebih besar dari atau yang paling rendah 25 juta. Di sini tengah-tengah dia, 50-50.
Kelompok kuartil yang kedua yaitu kuartil data kelompok atau kuartil datanya yang telah dikelompokkan. Nah, apabila data telah dikelompokkan atau telah disusun dalam frekuensi distribusi atau dalam tabel frekuensi, maka kuartil kelompok dapat dihitung melalui dua tahapan. Yang pertama yaitu menentukan letak kuartil dengan rumus LKX sama dengan X dikali N dibagi dengan 4. Dan tahapan yang kedua yaitu menghitung nilai kuartil dengan rumusnya yaitu KX sama dengan LX ditambah di dalam kurung LKX min FC1 dibagi FKX kurung tutup dikali dengan C. Materi selanjutnya yaitu desil dan persentil. Yang pertama, desil. Desil merupakan himpunan data-data yang tersusun dari yang paling kecil ke yang paling besar. Yang selanjutnya akan terbagi ke dalam 10 bagian yang sama. Nah, terdapat 9 jenis desil, yakni D1, D2, D3, D4, dan seterusnya sampai D9. Desil dibagi menjadi dua, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. Desil data tunggal. Dalam menentukan nilai desil, rumus yang digunakan adalah DI sama dengan I dikali N plus 1 per 10, di mana DI adalah letak desil, I adalah desil ke sampai dengan I, N adalah banyaknya data. Tahapan dalam menentukan nilai desil yang pertama yaitu susun terlebih dahulu data dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian tentukan letak desil dan tentukan nilai desilnya. Selanjutnya yaitu desil data kelompok. Dalam menentukan desil data kelompok, rumus yang digunakan yaitu DI sama dengan BB plus P dikali I kali N per 10 min JF per F, di mana DI adalah nilai desil ke sampai dengan I, BB sama dengan batas bawah kelas yang mengandung nilai desil, kemudian P merupakan panjang kelas, I merupakan letak desil ke sampai dengan I, N adalah banyaknya data, JF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan F adalah frekuensi di kelas desil. Nah, adapun tahapan-tahapan dalam menentukan nilai desil dalam desil data kelompok yaitu yang pertama, cari interval kelas yang mengandung unsur desil dengan rumus I per 10 dikali N. Kemudian tentukan batas bawah di kelas desil. Selanjutnya tentukan panjang kelas desil. Kemudian tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Selanjutnya tentukan jumlah frekuensi di kelas desil, dan yang terakhir menghitung nilai desil. Contoh soal desil data tunggal. Soal: data nilai 10 orang mahasiswa yaitu sebagai berikut: 60, 50, 80, 88, 85, 90, 75, 45, 40, 95, dan 93. Pertanyaannya, tentukanlah nilai desil dari D6. Nah, langkah-langkah dalam menjawab yaitu yang pertama, susun terlebih dahulu nilai atau data dari yang paling kecil ke yang paling besar, sehingga didapatkan yang pertama 40, 50, 60, 75, 80, 85, 88, 90, 93, 95. Kemudian tentukan letak desil ke sampai dengan I, di mana letak desilnya adalah D6. Kemudian
tentukan letak D6. DI sama dengan I dikali N plus 1 per 10. D6 sama dengan 6 dikali 10 plus 1 per 10, sehingga didapatkan hasil 6,6. Nah, letak D6 terletak antara data ke-6 dan data ke-7, sehingga nilai dari D6 yaitu D6 sama dengan nilai data ke-6 ditambah 0,6 dikali nilai data ke-7 dikurang nilai data ke-6. Jadi D6 sama dengan 85 ditambah 0,6 dikali 88 min 85 sama dengan 86,8. Selanjutnya, contoh soal desil data kelompok. Diketahui nilai ujian statistika deskriptif di ruangan B305 Fakultas Ekonomi Undiksa yang diikuti oleh 65 mahasiswa adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, tentukanlah nilai desil 3 atau D3. Langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, cari interval kelas yang mengandung unsur desil dengan rumus I per 10 kali N. I-nya adalah 3, kemudian N-nya atau banyaknya data adalah 65, sehingga 3 per 10 dikali 65 itu adalah 19,5. Langkah selanjutnya yaitu tentukan kelas desil dengan menjumlah nilai frekuensi dari awal kelas sampai kelas yang menunjukkan hasil penjumlahan mencapai atau melewati nilai 19,5. Penjumlahannya adalah 6 ditambah 8 ditambah 11. Itu terdapat dalam frekuensi kelas 1, 2, dan 3 dengan hasil 25. Jadi, kelas desil dalam D3 terletak di kelas ke-3. Selanjutnya, menentukan batas bawah di kelas desil D3. BB sama dengan, kita cari batas bawah kelas di kelas desil yaitu 45 dikurangi 0,5 sama dengan 44,5. Kemudian tentukan panjang kelas desil. Panjang kelas desil yaitu dari 45 sampai 54. Jadi panjang kelasnya adalah 9. Kemudian tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, yaitu di kelas 1 dan 2. 6 ditambah 8 sama dengan 14. Kemudian jumlah frekuensi di kelas desil adalah 11. Kemudian menghitung nilai desil atau D3, yaitu D3 sama dengan BB ditambah P dikali I kali N per 10 min JF per F sama dengan 44,5 ditambah 9 dikali 3 kali 65 per 10 dikurangi 14 per 11 sama dengan 49. Yang kedua yaitu persentil. Persentil merupakan himpunan data-data yang tersusun dari yang paling kecil ke yang paling besar, yang selanjutnya terbagi ke dalam 100 bagian yang sama. Persentil disimbolkan dengan P1, P2, P3, P4, dan seterusnya sampai P99. Persentil juga dibagi menjadi dua, yaitu persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Rumus dari persentil data tunggal yaitu PI sama dengan I dikali N plus 1
per 100, di mana PI adalah letak persentil, N adalah banyaknya data, dan I adalah persentil ke I. Nah, tahapan-tahapan dalam menentukan nilai persentil yaitu yang pertama, susun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian tentukan letak persentil dan tentukan nilai persentil. Kemudian persentil data kelompok. Rumus dari nilai persentil data kelompok yaitu PI sama dengan BB plus P dikali I kali N per 100 min JF per F, di mana PI adalah nilai persentil, BB adalah batas bawah kelas yang mengandung nilai persentil, P adalah panjang kelas, I adalah persentil ke sampai dengan I, kemudian N adalah banyaknya data, JF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dan F adalah jumlah frekuensi di kelas persentil. Adapun langkah-langkah menghitung nilai persentil yaitu yang pertama, cari interval kelas yang mengandung unsur persentil dengan rumus I per 100 kali N. Kemudian tentukan batas bawah di kelas persentil. Kemudian tentukan panjang kelas persentil. Kemudian tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Kemudian tentukan jumlah frekuensi di kelas persentil dan menghitung nilai persentil. Selanjutnya yaitu contoh soal persentil data tunggal. Data nilai pengantar manajemen 9 orang mahasiswa yaitu sebagai berikut: 85, 70, 65, 82, 65, 60, 90, 80, 75. Pertanyaannya, tentukanlah nilai dari P30. Langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, susun terlebih dahulu data mulai dari data terkecil sampai yang terbesar, yaitu 60, 65, 65, 70, 75, 80, 82, 85, 90. Kemudian tentukan letak persentil ke I, yaitu apakah dari 1 sampai 99. Jadi letak persentilnya adalah 30 karena yang ditanyakan adalah P30. Kemudian letak dari P30 yaitu dengan rumus PI sama dengan I dikali N plus 1 per 100 sama dengan 30 dikali 9 plus 1 per 100 sama dengan 3. Nilai P30 sama dengan nilai data urutan yang ketiga, yaitu 65. Selanjutnya yaitu contoh soal persentil data kelompok. Diketahui nilai ujian pengantar akuntansi di ruangan B304 Fakultas Ekonomi Undiksa yang diikuti oleh 65 mahasiswa adalah sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, tentukanlah nilai persentil 50 atau P50. Langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, cari interval kelas yang mengandung unsur persentil dengan rumus I per 100 kali N. I-nya adalah 50, N-nya adalah 65. Jadi 50 per 100 dikali 65 sama dengan 32,5. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kelas persentil dengan menjumlah nilai frekuensi dari awal kelas sampai kelas yang menunjukkan hasil penjumlahan hampir mencapai nilai 32,5. Penjumlahannya adalah 6 ditambah 8 ditambah 11 yaitu 25. Nah, apabila kita menambahkan dengan 14 jadi totalnya atau jumlahnya melebihi 32,5. Jadi kita gunakan pada frekuensi di kelas 1, 2, dan 3 yaitu sejumlah 25. Jadi kelas persentil P50 terletak di kelas
ketiga. Kemudian yang kedua, tentukan batas bawah di kelas persentil P50, yaitu di kelas ketiga, sama dengan 45 dikurangi 0,5, yaitu 44,5. Kemudian menentukan panjang kelas persentil pada kelas ketiga, yaitu dari interval kelas 45 sampai 54. Jadi panjang kelas persentil adalah 9. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil P50. JF sama dengan 6 ditambah 8, yaitu 14. Kemudian jumlah frekuensi di kelas persentil P50 atau F itu sama dengan 11. Selanjutnya, menghitung nilai persentil P50 dengan rumus PI sama dengan BB plus P dikali I kali N per 100 dikurangi JF per F. P50 sama dengan 44,5 ditambah 9 dikali 50 kali 65 per 100 min 14 per 11. Dan hasilnya adalah 59,6. Baik, itu tadi hasil video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan, kami persilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Baik, demikianlah hasil video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan saat penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih.